Bukan, Dok? Ya. Baik, selanjutnya saya persilakan Pak Sigit untuk memulai seminarnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Selamat siang ini kalau di Palu ini. Sudah panas pasti kalau mataharinya muncul. Baik, kita teruskan ke sesinya Nurwalida. Waktu kita gunakan paling lama 45 menit. Nanti tahapannya yang pertama Nurwalida presentasi. Saya berikan waktu paling lama 10 menit. Dan setelah presentasi kembali saya mau tanggapan ibu kita dan setelah itu baru ke penguji. Baik, untuk meningkat waktu silakan Nurwalida ada presentasi dulu. Ya, Pak. Terima kasih kepada Bapak Coach Pak Sigit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Agita S. Pharmapotheker selaku mentor, yang terhormat kepada Bapak Insinyur Haji Sigit Totok Budiwasito MP selaku coach, kepada yang terhormat Ibu Katrina Denelo SSOS MSI selaku penguji, dan yang terhormat Ibu Risna SE selaku host. Perkenalkan, nama saya Nurwalida Mardika, peserta Latsar CPNS golongan 2, Angkatan 31 Kelompok 1, akan mempresentasikan rancangan aktualisasi dengan judul Meningkatkan Ketersediaan Darah di Unit Transfusi Darah Rumah Sakit Mendata. Identifikasi isu, di sini saya mengambil identifikasi isu ada 4. Yang pertama, minimnya ketersediaan darah di unit transfusi darah UPT RSUD Undata. Yang kedua, belum terpenuhinya sarana dan prasarana di UTDRS Undata. Yang ketiga, masih kurangnya ketersediaan alat di UTDRS Undata. Dan yang keempat, belum adanya checklist pemeriksaan darah. Dari keempat identifikasi isu ini, saya mengambil isu dengan mengambil isu yaitu minimnya ketersediaan darah di unit transfusi darah UPT RSUD Undata. Tujuan aktualisasi yang pertama yaitu meningkatkan ketersediaan darah di unit transfusi darah rumah sakit. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Selanjutnya yaitu manfaat aktualisasi. Manfaat aktualisasi bagi instansi atau OPD di sini yaitu meningkatkan mutu pelayanan darah atau transfusi darah di unit transfusi darah rumah sakit Undata. Bagi masyarakat, manfaatnya yaitu meningkatkan motivasi masyarakat dalam melakukan donor darah. Bagi pasien, untuk meningkatkan kepuasan pasien dalam pelayanan transfusi darah. Bagi peserta, yaitu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien karena stok darah yang dibutuhkan pasien terpenuhi di unit transfusi darah Rumah Sakit Undata. Selanjutnya yaitu rencana kegiatan aktualisasi. Rencana kegiatan aktualisasi di sini saya mempunyai kegiatannya ada 4. Yang pertama itu kegiatannya persiapan kegiatan. Dari persiapan kegiatan, tahapan kegiatannya yang pertama yaitu melapor ke mentor. Melapor ke mentor di sini keterkaitannya dengan nilai dasar ASN berakhlak, yaitu harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Yang kedua, tahapan kegiatannya yaitu melapor dan konsultasi kepada kepala ruangan. Keterkaitan dengan nilai dasar berakhlak, yaitu harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu mengumpulkan data pendonor. Keterkaitan dengan nilai dasar berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang kedua yaitu membuat video. Membuat video tahapan kegiatannya di sini yang pertama mencari referensi. Mencari referensi keterkaitan dengan nilai dasar berakhlak yaitu kompeten dan adaptif. Yang kedua, mengedit video. Mengedit video keterkaitan dengan nilai dasar berakhlak
yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Dan tahapan kegiatan yang ketiga yaitu menyebarkan video ke media sosial atau Facebook. Keterkaitan dengan nilai dasar berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan selanjutnya yang ketiga yaitu membuat poster tentang donor darah. Tahapan kegiatannya di sini yang pertama mencari referensi. Mencari referensi berkaitan dengan nilai dasar ASN berakhlak yaitu kompeten dan adaptif. Tahapan kegiatan kedua yaitu mendesain konsep poster berkaitan dengan nilai dasar ASN berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Yang ketiga mencetak poster keterkaitan dengan nilai dasar ASN berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahapan kegiatan yang keempat memasang poster di tempat yang strategis keterkaitan dengan nilai dasar ASN berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Dan kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi tahapan kegiatannya di sini yang pertama monitoring hasil sosialisasi dari media sosial berkaitan dengan nilai dasar berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan kegiatannya yang kedua yaitu memberikan tanggapan ke masyarakat di media sosial. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, selanjutnya sekali lagi saya mohon tanggapan dari Ibu Agita sebagai mentornya. Silakan Ibu Agita. Terima kasih Bapak Coach atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, baik, saya langsung saja Pak terkait dari rancangan aktualisasi dengan judul yang diangkat oleh peserta latsar kita, di mana meningkatkan ketersediaan darah di UTDRS. Memang benar adanya Pak, terkadang di Rumah Sakit Undata banyak pasien, apalagi pasien yang bersalin yang dengan membutuhkan darah cepat, tapi terkadang stok darah kita menipis karena di unit transfusi darah kita ini sendiri di Undata, maaf saya ini sekarang ini kita masih menjadi bank darah Pak. Jadi untuk pemasoknya itu dia melalui PMI dan kemudian di stoknya di ini teknisnya di UTD di rumah sakit kita. Makanya kadang sering terjadi kekosongan. Nanti dia bulan ini baru menjadi UTDRS dengan tadi sudah dipaparkan oleh adik kita masih kurangnya alat-alat penunjang untuk menunjang tadi untuk menjadi UTDRS itu sendiri. Olehnya saya sangat mensupport dan mendukung apa yang diangkat oleh adik ini untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi di instansi kami, Pak. Itu saja dari saya, Pak, dengan harapan kami rancangan aktualisasi yang diangkat oleh adik peserta latsar ini dapat memberikan manfaat yang sangat besar, yang signifikan untuk rumah sakit kami. Terkhususnya UTDRS itu dapat meningkatkan ketersediaan darah, meningkatkan mutu pelayanan kami. Itu saja Pak dari saya kembalikan ke Coach. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mbak Gita atas tambahan informasi dan penguatannya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Katrin sebagai penguji. Silakan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kesempatan. Yang saya hormati coach, yang saya hormati Ibu mentor, yang saya hormati Ibu host, dan saya hormati dan saya banggakan Ibu Nur Walida ya, Ya, Bu. yang boleh memaparkan karya tulisnya, menulis dengan baik, bagus, walaupun masih ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, supaya rancangan ini bisa dapat dilaksanakan dalam situasi nanti. Hampir rata-rata ini data di alinea 3 dalam latar belakang itu tolong dimuat supaya dalam pemilihan saudara kantung, ya ini sudah. Ini sebenarnya ditaruh sebelum pengambilan keputusan untuk mengangkat isu itu ya. Kenapa Ibu Nur Walida ambil ini isu ini, kan banyak yang lain. Kenapa Ibu ambil? Coba jelaskan. Terima kasih Ibu. Karena karena selama ini saya lihat di lapangan, di tempat kerja saya, itu masih banyak keluarga pasien yang mencari pendonor atau mencari darah sendiri, Bu, untuk didonasikan kepada pasien. Jadi dengan mengangkat isu ini, dengan mensosialisasikan ke masyarakat agar stok darah di tempat saya bekerja itu meningkat dan keluar ya. Tidak pernah habis. Iya, Bu. Meningkat dan mengurangi untuk keluarga pasien mencari darah atau pendonor sendiri. Oke, baik. Jadi hari ini kita juga berduka mantan kepala PMI dulu, ya, kepala PMI dulu, Dr. Mongi itu meninggal di Manado, dan jenazahnya akan diberangkatkan dari Manado menuju Palu. Nah, turut berduka cita, kita ucapkan bersama-sama atas meninggalnya kepala PMI loh dulu. Lama dia kepala PMI. PMI Sulteng ya? Ya, PMI Sulteng dulu ya. Dia meninggal tadi ini. Iya Bu, semalam itu kabarnya Bu. Dokter Mongi Bu ya, iya. Mongi, iya. Direkturku lalu di Rumah Sakit Undata. Oh iya betul. Iya, mantan direktur Undata juga Bu. Mantan Saya kepala masih dinas. di Undata lalu. Siap. Baik. Semoga Berduka cita atas berduka cita. meninggalnya. Kita lanjut. Ibu Nur. Iya, Bu. Nur itu, tahu enggak itu Nur apa artinya? Cahaya, Bu. Anda adalah cahaya di dalam kelompok ini, oke? Bagus juga ketawa, saya lihat. Jadi ketawa begitu, jangan tegang-tegang. Orang di sini bilang biasa, Jole. Nah, oke. Gara-gara saya kasih lihat itu sore-sore waktu bimbingan, takut semua orang gitu. Masa sih orang cantik galak? Kira kalau tidak begitu tidak bagus-bagus orang bikin. Saya kasih takut lagi. Coba lihat ini, bukannya pembimbing, pengujimu nanti seperti ini modelnya. Tidak takut, saya bilang begitu. Dan memang kalau saya baca Pak, kalau saya punya kening mulai mengkerut begini Pak habis. Kalau mau masuk itu siapa itu kan saya sudah baca duluan toh. Sebegini-begini, wih pasti ada yang tidak beres itu. Gitu. Memang membaca ini. Ya, oke kita lanjut ya Ibu Nur. Ya, Bu. Saya sudah melihat ini. Apa namanya? Judul. Coba melihat di halaman 14. Pak Coach, Ibu Mentor, lihat di halaman 14. Ada 2.4 rancangan kegiatan aktualisasi. Ya? Ya. Terus isu yang diangkat. Minimnya ketersediaan darah di unit transfusi.
darah UPT RSU Undata. Sudah? Terus pemecahan isunya apa? Kalau pemecahan isunya untuk meningkatkan, Bu, meningkatkan ketersediaan darahnya. Ya, kenapa tidak ditaruh di situ, sayangku? Nah, baik, Bu. Tidak ada, toh? Iya, tidak ada. Itu sama dengan judul ya. Iya. Sama dengan judul daripada rancangan aktualisasinya. Ya, itu tidak Iya. ada. Ya, ditaruh ya. Oke. Baik, Bu. Sekarang kan ini melalui medsos, melalui banyak hal Ibu Nur lakukan untuk bagaimana meningkatkan ketersediaan darah di Undata, ya Iya. toh? Iya. Andaikan Ibu Nur sudah lakukan itu, kira-kira kalau tetap juga ketersediaan darah itu masih kurang, kira-kira apa lagi yang yang Ibu Nur mau lakukan dalam jangka panjang ini ya? Ini kan dalam jangka pendek ya. Jangka panjangnya ke depan kira-kira apa? Kalau nanti kan dalam kegiatan Ibu nanti saya ada mengumpulkan data pendonor. Jadi nanti dalam data pendonor itu saya akan meminta nama dan nomor HP untuk saya simpan. Jadi misalkan nanti ke depannya kalau ada pasien yang membutuhkan data tersebut bisa saya hubungi, Bu, untuk bersedia menorkan darah kepada pasien. Itu selanjutnya. Iya. Andaikan nanti dipindah dari situ, Ibu Nur dipindah dari situ, nah, jadi bukan di HP-nya Ibu Nur, tetapi dipampang atau ditaruh di ruangan ruangan UTD-nya ya? Iya, di ruangan UTD. Iya. Nomor-nomor itu ditaruh di situ sehingga siapapun petugas yang ada di situ nanti dia yang akan bisa dia lihat nomor-nomor itu. Iya. Oke? Iya, Bu. Saya ingin mendengarkan penjelasan dari Ibu Nur bagaimana cara mengukur ketersediaan darah dengan video yang tersebar. Saya tuh ketika membaca itu saya pikir-pikir kalau andaikan nanti ini dia mau ukur dengan apa ini bahwa itu betul-betul berhasil video-video yang dia sebarkan. Bagaimana cara mengukur ketersediaan darah dengan video yang keluar, ya, yang tersebar itu. Silakan. Untuk cara mengukurnya, nanti setelah saya menyebarkan video, masyarakat merespon video yang saya sebarkan, nanti saya melakukan pemantauan juga, Bu, ke PMI. Apakah masyarakat yang menanggapi di video itu masyarakat yang menanggapi di video apa betul benar-benar melakukan donor darah ke PMI. Jadi nanti kalau untuk turun mensosialisasikan itu, Bu, nanti saya mau melihat perkembangannya, pemantauannya saya ke PMI langsung juga, Bu. Jadi saran saya, kan ini rancangan aktualisasi ini 1 bulan dilaksanakan, toh? Iya. Jadi yang Ibu Nur tulis ini yang akan dicapai selama 1 bulan. Kemudian harus ada, misalnya kalau yang begitu, andaikan Ibu Nur saat ini baru 20% saja yang ketersediaan darah. Nanti karena judulnya itu meningkatkan ketersediaan darah di unit transfusi darah itu dengan cara misalnya selanjutnya yaitu jangka panjang ya, program jangka panjang. Yeah. Kalau jangka pendek ini misalnya apa yang Ibu Nur targetkan akan dicapai, misalnya dia naik jadi dari 20% naik jadi 50%, karena tidak seperti
menaikkan wabah yang sekarang ini banyak. Oh iya, banyak ini data rumah sakit sekian. Tapi harus ada target yang harus diselesaikan pada bulan ini. Andaikan itu tidak terselesaikan, ditulis dalam laporan ini, akan melakukan inovasi yang lain dalam jangka waktu yang panjang. Ya, saya betul-betul kita lihat apa hasil daripada programkan ini. Ya. Ya, Bu. Ada namanya, jadi ditulis jangka panjang ya, kan ada jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Ya. Jadi saya lihat di kegiatan 4, itu kegiatan monitoring dan evaluasi. Tetapi saya tidak melihat ya target daripada Ibu berapa minat masyarakat yang terhadap donor darah ya. Ya. Jadi harus ada target untuk itu supaya kita melihat oh ini berhasil saya selama ini. Tidak usah takut kalau toh belum berhasil karena ini tidak segampang membalikan telapak tangan. Kita pahami itu karena tetapi ada ditulis dalam jangka panjang saya akan membuat inovasi pelaksanaan edukasi tentang donor darah ini ke sini misalnya ke sekolah atau ke OPD atau ke organisasi-organisasi menyampaikan kepada mereka walaupun ini sekarang sudah banyak dilakukan namun ini untuk melihat bagaimana Nur Walida itu mempunyai kemauan untuk meningkatkan ketersediaan darah di rumah sakit itu ya. Ya. Begitu. Sigit, itu tadi ada beberapa perbaikan tolong nanti nanti konsul ya sama Pak Sigit ya, jangan malas Pak konsul sama coach karena coach itu yang bimbing Anda menulis ya. Nanti beliau akan kasih tahu bagaimana caranya atau ada inovasi yang baru yang bisa dilakukan sepanjang dalam jangka panjang. Ibu mentor nanti akan melihat langsung. Saya penguji dan coach tidak melihat langsung pekerjaan yang dikerjakan oleh Nur selama 1 bulan, tapi yang membimbing dan mengawasi secara langsung pelaksanaan organisasi ini adalah Ibu mentor. Iya, Ibu. Jadi tidak melaksanakan dengan bohong-bohong dengan hasil data yang tidak akurat. Baik, Pak Sigit. Itu yang bisa saya sarankan, bisa saya kritik dan bisa saya pertanyakan dan terima kasih boleh melakukan jawaban dan boleh menjawab ya, maksud saya boleh menjawab apa pertanyaan saya dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke coach. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Katrin atas saran masukannya. Ya, tadi ada beberapa saran yang perlu ditindaklanjuti. Nanti gagasannya ditulis di 2.4 itu. Kemudian di kegiatan keempat kaitannya dengan itu tadi, kalau kamu pindah data nomor HP-nya perdonor disimpan di mana? Itu di monitoring dievaluasinya setelah kamu baca sosmed, kemudian merekap semua laporan, boleh juga kamu membuat supaya jadi tahapan kegiatan keempat itu, membuat database pendonor itu. Tapi kemudian jangan hanya disimpan, bagaimana supaya data pendonor itu juga bisa diketahui publik, sehingga kalau toh nanti misalnya ada orang lain harus mencari pendonor, itu bisa didapat dari database itu. Kira-kira bagaimana ya? Kamu simpan di mana ya, supaya jangan jadi konsumsi dirimu, teman-temanmu, tetapi juga jadi konsumsi publik. Kira-kira bisa enggak ya database pendonor itu? Atau bisa saja misalnya begini, kalau toh bukan database-nya, kamu punya database-nya, kemudian kamu publikasikan apabila nanti ada berikutnya ya, ada orang yang akan mencari pendonor, cukup menghubungi nomor ini kontak personnya, sehingga tidak terlalu vulgar juga nanti.
Karena kalau kamu publikasikan jadi terlalu vulgar, itu juga menjadi privasi orang. Ya. Tapi tetap kamu harus punya database. Intinya kalau kamu dipindah, nomor HP itu tidak tersimpan di HP-mu saja, tapi di tempat tugasmu. Sehingga kalau kamu tinggalkan, tetap di tempat tugasmu masih ada database tentang donor itu. Masukkan ke tahapan kegiatan yang keempat. Supaya tambah lagi ya. Silakan nanti diperbaiki. Kemudian laksanakan, sampai bisa sesuai dengan rencana, kemudian kumpulkan bukti-buktinya. Nah, untuk buktinya nanti sebisa mungkin itu bisa terukur gunakan data-data untuk membuktikan bahwa keberhasilan dari aktualisasi itu ya. Iya Pak. Baik, terima kasih Ibu Agita pendampingannya nanti, pendampingannya selama aktualisasi karena atas langsung tahu secara teknis. Saya agak paham benar tentang kegiatan teknisnya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk sesinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Pemuji atas masukan dan sarannya, kepada Ibu Nurwalida dan kepada Ibu Agita selaku PK. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir memberikan penguatan dan dukungan terhadap peserta kita Ibu Nurwalida dan Ibu Aulia. Baik, peserta kita yang kelima telah selesai. Terima kasih.